Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ray di Z8 Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah cerita film yang cukup seru. Film ini sebenarnya ada 3 episode guys, cuma saya langsung masuk ke episode keduanya. Akan tetapi, tanpa menonton episode sebelumnya, Anda tetap bisa menikmati jalan cerita film ini, sekalipun masih memiliki keterkaitan. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong untuk subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel ini maju berkembang, karena subscribe itu gratis dan tidak merugikan. Tanpa menunggu yang tidak pasti, yuk kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di sebuah kapal pesiar, para bos mafia wilayah Eropa yang dipimpin oleh Jimmy Coogan mulai khawatir dengan hadirnya Don. Mereka pun sepakat untuk menyingkirkan Don. Don yang cerdik tentu saja mengetahui hal ini karena dia menyimpan mata-mata di antara mereka, dan film pun baru dimulai. Inilah Don yang diperankan oleh Shah Rukh Khan. Dia sedang berada di Thailand dan akan melakukan transaksi narkoba dengan seseorang yang bernama Jarwan dan rekannya. Pada faktanya mereka semua sudah dikuasai oleh Jimmy Coogan yang menginginkan Don mati. Bukan Don namanya kalau tidak bisa berbalik membunuh mereka semua. इस खातिरदारी की वजह Di Kuala Lumpur, Malaysia, polisi cantik hitam manis yang bernama Roma yang diperankan oleh Priyanka Chopra sedang berlatih menembak, dan seorang rekannya bernama Arjun mencoba merayunya untuk mengajak makan malam di hari ulang tahunnya, dan Roma pun kasih hadiah sebuah kecupan. Atasan Roma yang bernama Ladusing memanggilnya. Dia sudah memimpin departemen selama 37 tahun akan mengundurkan diri. Ladusing meminta Roma menangkap Don. Turun dari lift mereka terkejut karena Don tiba-tiba berada di kantor polisi tersebut. Sontak para polisi di sana mengeluarkan senjata. Tapi Don yang santai bahkan sempat-sempatnya menyebut Roma dengan sebutan kucing liar. Di sini rupanya Don meminta Ladusing untuk kekebalan mutlak dan mencabut semua tuduhan terhadapnya di negara Malaysia dan semua negara, padahal faktanya Don adalah buronan semua negara. Ladusing pun menolak permintaan Don dan menjebloskannya ke dalam penjara. Roma yang mengawal Don hingga menuju penjara, kemudian mencoba mencari tahu kebenaran padanya apa rencana Don di dalam penjara ini. Padahal selama ini Don begitu lihai dan sulit sekali untuk ditangkap. Di sini Don hanya menjawab dia menyesali perbuatannya dan sepertinya dia mencoba untuk menggoda Roma. Setelah Don masuk dalam penjara ini, banyak orang yang mengenal Don dan meneriakinya. Bahkan salah satu dari mereka yang pernah dijebak oleh Don yang bernama Fardan. Fardan bahkan menyuruh seseorang untuk mencoba membunuhnya, namun Don yang tangkas berhasil balik membunuhnya. Sang sipir pun kaget. Don datang menemui Fardan di lapangan. Fardan tampak kaget Don masih hidup dan kemudian mencoba membunuh Don. Di sini kemudian Don menjelaskan padanya bahwa dia divonis hukuman mati, lebih memilih untuk menyerahkan diri di negara ini. Karena dengan sengaja ingin memberikan penawaran kepada Fardan, dia sengaja ingin mengajaknya melarikan diri dari penjara ini. 2 hari kemudian kiriman persediaan makanan untuk penjara ini datang, dan di dalam sebuah karung cabai terdapat sebuah barang yang berisi tabung cairan. Kemudian pengacara Don yang datang membawa sesuatu untuknya, dan di toilet terlihat pengacara tersebut meletakkan sesuatu untuk Don. Fardan yang menjadi juru masak memasukkan cairan itu ke dalam makanan yang diperuntukkan untuk semua napi. Akibatnya di malam hari seluruh narapidana merasakan sakit perut. Para petugas ambulan pun datang dan membawa mereka semua.
Di samping itu, Don yang sudah mempersiapkan cairan lain yang bisa melelehkan jeruji besi dan mengganti kostum selnya yang dibawa pengacaranya menjadi petugas ambulan, dan Don bersama Vardan berhasil melarikan diri. Di rumahnya, Roma kembali kedatangan Arjun, rekannya yang kembali mencoba merayunya. Lagi-lagi dia harus gagal karena Roma mendapat telepon tentang kaburnya Don. Don pun kembali ke klub miliknya. Don bersama pacarnya Ayesha dan Vardan merencanakan sesuatu, dan dia meminta Vardan untuk memberikan informasi tentang setengah kunci miliknya untuk kotak penyimpanan deposito di bank swasta milik orang Rusia di Zurich milik mantan bosnya Boris, dan setengah kunci lainnya yang dimiliki temannya bernama Singhania sudah dicuri olehnya. Mereka pun akhirnya terbang menuju Zurich, kemudian mengambil sebuah kaset dalam kotak deposit tersebut. Sebuah foto seseorang yang bernama Fabian Kohl, presiden Bank Sentral Jerman yang mempunyai pengaruh dan kekuatan sehingga dihormati semua orang. Namun faktanya jabatan tersebut direbut dari orang lain yang bernama James Werden yang tewas dalam kecelakaan mobil yang didalangi oleh Fabian Kohl dan dibantu oleh Singhania, dan kaset itu adalah bukti kejahatan mereka. Don akan memeras mereka melalui wakil presiden bank itu yang bernama Diwan yang menjadi kaki tangan Fabian Kohl. Di sisi lain, Don bukan hanya menginginkan uang dari mereka tapi cetakan uangnya langsung, dan misi besarnya adalah ketika bank akan mengganti cetakan uang lama beberapa tahun kemudian, disitulah Don menyebut dirinya sebagai miliarder. Ladusing yang mendapat informasi dari kepolisian Jerman kemudian meminta Roma untuk terbang langsung menuju Berlin dan mengejar Don yang sedang bersama Vardan. Di sebuah acara amal, Roma bertemu polisi di sana dan seorang detektif akan membantunya. Di tempat ini ternyata ada Diwan Wakil Presiden Bank Sentral Jerman. Seseorang yang berbeda wajah bersama Ayesha, pacarnya Don, datang. Dia seperti mengenali Roma dan mencoba merayunya dengan mengajaknya berdansa. Ayesha pun mengajak Diwan berdansa dan menyelipkan sebuah HP ke sakunya. Orang itu kemudian menelepon Diwan dan menyuruhnya melihat isi rekaman tentang kejahatannya merencanakan pembunuhan Presiden Bank Sentral Jerman terpilih. Dia kemudian meminta Diwan masuk ke mobilnya dan sosok pria ini adalah Don yang menyamar. Roma yang mengetahui hal itu kemudian berusaha mengejarnya. Di sini Diwan menawarkan sejumlah uang yang sangat besar kepada Don, namun Don menolaknya. Don hanya meminta sebuah denah dan info lorong bawah tanah bank tersebut dalam waktu 24 jam. Roma berusaha mengejar Don. Aksi kejar-kejaran mobil pun terjadi. Akibat dari benturan mobil Don dan mobil yang lainnya, mobil Roma pun rusak dan ada salah satu warga yang menanyakan keadaannya. Berhubung situasi mendesak, dengan terpaksa Roma dan Arjun menggunakan mobil warga tersebut dengan alasan darurat polisi. Dalam kesempatan itu, Don menurunkan Diwan di tepi jalan di bawah kolong jembatan layang. Sementara itu, Roma melacak keberadaan Don dan berhasil menemukannya serta-merta langsung mengejarnya. Time's up. Sorry, Roma. फिर मिलेंगे. Roma yang dipanggil kucing liar tidak berhasil menangkapnya. Kemudian Fabian Kohl yang diberitahu tentang hal ini langsung meminta Diwan menghabisi Don. Karena fakta ini bisa menghancurkan mereka berdua. Seorang algojo terbaik yang bernama Abdul Jabbar pun disewanya. Jabbar meminta bayaran 5 juta euro kepada Diwan. Don yang sedang menikmati kartun Tom and Jerry kedatangan Vardan yang bad mood melihat Don asik menonton film kartun daripada memikirkan tentang perampokan yang akan dilakukannya nanti. Lalu seorang peretas komputer direkrut Don untuk membantunya dalam misi ini yang bernama Samira Ali. Dia pun pulang ke rumahnya setelah selesai dengan Don untuk memanjakan istrinya.
Don kemudian menghubungi Diwan untuk bertemu dengannya di depan sebuah gereja katedral di Berlin. Jabar yang sedang bersama dengan Diwan kemudian berencana menjebaknya dan menghabisi Don, hingga sampai di depan gereja dan menghubungi kembali Diwan untuk naik ke sebuah bis umum. Di dalam bis itu Diwan menyerahkan kaset yang berisi denah bank kode masuk semua ruangan berikut protokol keamanannya, dan cetakan uang berada dalam sebuah lemari besi bawah tanah serta akses masuknya ada pada sidik jari dan suara Dr. Schneider sebagai kepala teknisi. Di sana Don memberikan Diwan HP dan kamar di sebuah hotel sampai Don menghubunginya. Jabar kemudian membuntuti Don dan bersiap membunuhnya. Di sini Don yang sudah mengetahui ini kemudian dengan santai masuk ke sebuah lift menuju lantai paling atas gedung tersebut. Di atas gedung itu Jabar hampir menembaknya, tapi ini yang dilakukan Don. Pada saat Jabar dan rekannya mencari keberadaan Don, tiba-tiba Jabar dan anak buahnya terjebak dalam mobil mereka setelah Don mengangkat ke sebuah tempat rongsok. Don mengetahui rencana mereka setelah membuntuti Diwan yang bertemu dengannya dan Don bisa saja dengan mudah menghabisinya, tapi dia memberikan penawaran kepada Jabar. Don akan membayar 3 kali lipat bayaran melebihi apa yang Diwan janjikan. Fardan yang awalnya tidak menyetujui rencana ini akhirnya menyetujuinya setelah Don menjelaskan mengorbankan Jabar dan anak buahnya setelah cetakan uang ini berhasil didapatkan. Lalu Don menghubungi Diwan dan sangat marah kepadanya karena menyewa seorang pembunuh. Diwan yang ketakutan karena Don masih hidup kemudian memberikan kaset asli dan Don menyuruh pacarnya Ayesha menjadi pelayan mengambil kaset tersebut. Di kantor polisi Roma dan timnya berhasil menemukan sosok orang yang telah dibawa oleh Don, dan dia adalah JK Diwan. Di markasnya Don mulai merencanakan misinya. Ali bertugas meretas sistem keamanan bank tersebut, namun dia juga mengingatkan tentang sistem keamanan tempat ketika menuju ruangan cetakan uang itu berada. Ali tidak bisa mematikan sistem listrik di ruangan tersebut karena jalurnya yang berbeda. Selain logam detektor bagasi X-ray dan puluhan CCTV berada di sana. Dan jika pintu besi tersebut diledakkan, maka gas kimia akan terlepas yang bisa membuat pingsan selama 12 jam dan lantai tersebut dipasang sistem keamanan. Persiapan misi mereka mulai dilakukan. Mereka membuat mobil sama persis seperti milik bank tersebut dan satu mobil lagi adalah mobil pemadam kebakaran. Fardan bertugas menjadi Interpol dan bertemu dengan Dr. Schneider. Dia akan mengambil sidik jarinya orang itu. Di sini Don melihat sebuah pakaian selam dan tabung oksigen, kemudian meminta Ayesha mengirimkannya kepada bank tersebut. Puluhan bahan peledak pun mereka siapkan. Kepada Jabar, Don merencanakan keluar dari bank tersebut melalui lorong bawah tanah dan Ayesha akan menunggu mereka di tempat itu dengan mobil van polisi. Lalu Don menghubungi Diwan dan memintanya bertemu di belakang rumah Paul Lube. Di belakang Don, Fardan mengungkapkan fakta sebenarnya bahwa Don akan mengorbankan Jabar kepada polisi. Tentu saja informasi ini membuat Jabar marah dan berniat langsung menghabisinya. Namun Fardan menahannya dan merencanakan akan menghabisi Don setelah cetakan uang itu mereka dapatkan. Ladusing yang mendapatkan info tentang Diwan kemudian memintanya untuk bertemu dengannya. Diwan yang telah berada di tempat sesuai keinginan Don, namun Don membatalkannya. Ali bersama anak buah Jabar menyamar menjadi security bank, kemudian mereka meretas pusat CCTV bank tersebut. Ternyata Don bersembunyi di dalam bagasi mobil Diwan agar bisa memasuki bank itu. Jabar dan anak buahnya bersiap dengan mobil pemadam kebakaran mereka. Fardan pun kembali masuk ke bank tersebut untuk menemui bapak tua Schneider. Tak diduga Ladusing dan timnya di saat yang sama datang. Kemudian Ali melalui CCTV melihatnya dan meminta Fardan jangan melihat ke belakang. Diwan sangat terkejut dengan kedatangan polisi.
Vardan yang kesal harus mendengar ocehan bapak tua tentang uang palsu sampai menunggu waktu yang tepat. Don yang sedang menyusuri lorong lift padahal Ladusing persis berada di bawahnya. Diwan menyangkal tentang pertemuan dengan seseorang melalui asistennya yang selalu mencatat detail kepergiannya. Waktu menunjukkan tepat jam 5 dan di saat situasi ricuh tidak terkendali, Jabar dan anak buahnya sampai di lokasi dengan menyamar menjadi pemadam kebakaran. Akibat ledakan besar yang terjadi, semua orang di gedung tersebut berhamburan keluar. Namun puluhan lainnya mereka sekap untuk dijadikan sandera. Vardan pun memukul si bapak tua tersebut dan mengambil kunci akses keamanan ruangan cetakan uang. Rombongan polisi Jerman kemudian datang dan mengamankan area gedung tersebut. Ladusing dan Roma mulai curiga karena gedung tersebut malah ditutup. Jabar mulai menjalankan aksinya, dia membunuh para petugas keamanan di sana. Don dengan santainya menghubungi Ladusing yang terkejut bahwa Donlah dalangnya. Lalu dia meminta berbicara dengan Roma, kucing liarnya. Di sini Don meminta semua pasukan mundur jika tidak ingin ada ledakan lainnya. Kepala polisi menganggap Don membuat gertakan saja, dan dalam hitungan 30 detik mobil pemadam kebakaran yang dibawa Jabar tiba-tiba. Don masih saja menggoda Roma dan ingin selalu dengannya. Di ruangan besi tersebut, langkah pertama mereka meledakkan pintu besi itu. Lalu Don masuk merangkak melalui atap ruangan tersebut, lalu menggunakan sidik jari dan suara Dr. Schneider dan berhasil mendapatkan cetakan uang itu. Tapi Don sepertinya sudah mengetahui rencana Vardan dan Jabar yang akan menghabisinya. Don kemudian meminta Ali pergi dan melumpuhkan anak buah Jabar. Don dipaksa memberikan cetakan uang tersebut, lalu Don hampir saja dibunuh oleh mereka. Tapi ini yang terjadi. Di sisi lain, Ali mematikan listrik ruangan tersebut dan Don berhasil meloloskan diri dari mereka. Sebuah paket baju selam yang dikirim oleh Aisyah berada di gudang bank tersebut. Don langsung menggunakannya. Dua anak buah Jabar yang mengejarnya berhasil Don bunuh, lalu Don menyelam untuk bisa keluar dari gedung itu. Tak diduga ternyata Ali menelepon polisi. Setelah Don berhasil keluar, Ladusing pun menangkapnya. Di sini Don tidak bisa berkutik, kemudian Roma memborgolnya dan masih saja Don menggodanya. Di dalam gedung, Vardan dan Jabar meminta Ladusing menyiapkan helikopter dan pesawat di bandara. Jika tidak, para sandera akan mereka habisi. Roma kemudian meminta Don menunjukkan jalan dia keluar dari gedung tersebut. Atas informasi itu Don meminta imbalan kekebalan hukum. Tentu saja Ladusing menolaknya. Karena hal itu Don lebih baik berbicara dengan Diwan karena dialah yang dapat berempati kepadanya. Diwan yang terpojok dengan fakta kejahatannya kemudian mengabulkan permintaan Don. Don pun berjanji akan membantu melepaskan para sandera dan menjinakkan peledak yang ada di sana. Don beserta timnya bersiap memasuki gedung tersebut. Don yang sepertinya jelas ketika Arjun melarang Roma masuk ke gedung tersebut, lalu dia mengungkapkan dengan penuh perasaan ingin menjadi orang bebas yang membuat Roma tersentuh. Melalui jamnya Don meledakkan pos 3 yang mengakibatkan dua anak buah Jabar terbunuh. Anak buah Jabar mendatangi tempat ledakan dan melaporkan jika dua orang telah tewas. Don dan timnya diserang oleh anak buah Jabar dan baku tembak pun terjadi. Don pun berhasil menyelamatkan Roma.
Jabar dan Fardan yang akan meledakkan bom di sana gagal karena Don sudah menjinakkan semuanya. Mereka pun mengancam membunuh seorang perempuan yang menjadi sandera. Mengetahui hal ini, Don berinisiatif menyerahkan dirinya kepada mereka. Roma pun bersikeras untuk ikut dengannya. Halo, Roma. Di sini Fardan kemudian memaksa Roma menembak Don karena adanya rasa tentu saja Roma tak mau melakukannya. Namun Jabar tetap mengancamnya dengan memerintahkan tembak dalam hitungan ketiga. Jika Roma tidak menembak Don, maka dialah yang tertembak, dan akhirnya Roma pun tertembak. Don yang marah kemudian menghajar mereka. Kemudian Don menghubungi Ladusing untuk meminta surat kekebalan hukumnya dan membawa Ali masuk ke gedung tersebut. Sebuah tas berisi cetakan uang Don ambil dan diberikan kepada polisi dan mengancam Ali karena pengkhianatannya. Don pun membawa Roma yang pingsan dan meminta Arjun untuk menjaganya. Kemudian Don memberikan kaset rekaman kejahatan Jimmy Coogan bersama Fabian Cole, Presiden Direktur Bank Sentral, dan wakilnya Diwan kepada Ladusing. I'll take them. Ladusing dan kepolisian Jerman memeriksa isi kaset rekaman kejahatan itu. Dalam sebuah mobil, Diwan yang membawa cetakan tersebut tewas terbunuh setelah mobilnya meledak, itu ulah Don. Kemudian Jimmy Coogan, mafia besar di Jerman itu, ditangkap polisi, itu juga ulah Don. Fabian Cole pun merasakan hal yang sama dan terlihat juga Fardan yang tak dibunuh oleh Don kembali pulang ke penjara. Ali yang bersama istrinya sedang di rumahnya, dia mendapat sebuah paket hadiah dari Don dan terungkap ternyata semua ini adalah permainan Don yang telah direncanakan oleh Don dari awal. Yaitu Ali yang sengaja lapor ke polisi itu adalah rencana Don. Dengan begitu dia bisa terbebas dari semua kejahatan ini. Jika Ali masih berada di dalam gedung tersebut, otomatis pikiran dari para polisi dia sudah masuk ke dalam kelompok kejahatan. Don sengaja menyuruh Ali untuk melaporkannya agar polisi tahu bahwa Ali berniat baik dan tidak ada campur tangan dengan kejahatan yang terjadi. Yang kedua, permainan perasaan yang dilakukan oleh Don kepada Roma. Ketika saat Roma akan menembak Don, Roma terlanjur baper dan malah Roma yang menjadi korbannya. Selanjutnya Don telah menukarkan cetakan uang asli dengan cetakan uang palsu dan polisi beranggapan cetakan uang itu hangus ikut terbakar bersama mobil Diwan. Lalu cetakan uang yang asli bisa Don amankan dan polisi tidak akan mencurigainya. Dan hasil dari misi ini semua musuh Don mati dan yang masih hidup di penjara. Inilah semboyan Don, tidak hanya sulit menangkap Don bahkan mustahil. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian alur cerita film Don 2 ini? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Sebagai penutup seperti biasa dari kami kru yang bertugas, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya di Zada 8 Movie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.